Jadi kau ada mamak kerajanya memusuhi keponakan saya. Lima keponakan tak kebangki atau pesaku dijual sedolah ya. Lima keponakan tak kaidu tak berkembang sama je Abu Jahal. Sama dengan Abu Lahab itu. Usianya tua, tak tentu mengelola keuangan, tak tentu mengelola waktu, tak tentu tentang ibadah. Meri anjing sebelum subuh taluk, meri anak ke masjid nak mampu, tak tahu ni mana baik, mana buruk. Untuk hal-hal yang tak bermanfaat habis waktu. Untuk solat 5 menit tak ada waktu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Jemaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan salat Jumat kita. Tapi kalau kita beribadah, yang beruntung adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Sama dengan kita menjaga kesihatan. Pandai kita menjaga kesihatan, yang untung bukan orang lain, adalah pribadi diri kita sendiri. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah ibadah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah masuk di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Tahun bertambah, umur bertambah, sesungguhnya jatah hidup berkurang. Jadi makin gae awak ibarat karambi, makin tuanya makin larih seseorang. Makin tua kelapa itu makin mudah jatuhnya. Makin tua usia kita, makin berpotensi kita meninggalkan dunia ini. Karena Nabi sudah memberitahu mengenai baralamu wa idi di padang panjang ko. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku itu, kata Nabi, hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik. Adu nan dilabihan cuma sakete. Jadi makin mendaki umur kateh makin payah cari orang. Cula cari orang umur 100 tahun. Apalagi dah teh 100 tahun. Mencari orang umur 100 tahun saja susah. 90 tahun pun paling ada beberapa saja itu. Jadi umur itu makin naik kateh makin larinya ke bawah.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun Hijriah ini kita harus hijrah pula. Kalau Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, jarak Makkah ke Madinah itu lebih kurang 450 km. Nabi hijrah jalan kaki dan naik kuda, jauh. Kenapa Nabi hijrah? Karena tidak mungkin lagi di Makkah. 13 tahun Nabi di Makkah, kondisi begitu berat. Yang masuk-masuk Islam itu dianiaya, dibunuh. Bilal bin Rabah diimpuk dengan batu, ada yang ditombak kemaluannya. Karena tidak mungkin lagi kondisi berdakwah di Makkah, maka Allah suruh hijrah. Maka kita juga harus hijrah. Tak mungkin rasanya hidup di padang panjang kok, payahna ekonomi, dicuba sawah beladang, tak mungkin. Hijrahlah. Mungkin ke Jakarta, ke Surabaya, cari ekonomi yang lain, hijrah, pindah. Dan itu konsep yang dilakukan di Minangkabau, namanya merantau. Makanya mudu-mudu tu biar bertambah pengalaman, bertambah ilmunya. Karakok madang diulu babuah babungo balun. Marantau lah bujang dulu di rumah baguno balun. Itu hijrah itu. Banyak orang dengan hijrah berubah nasibnya. Dulu di kampung besu-besu saya, tu suuk saya payah. Tiba di rantau kayu gadangnya. Hijrah merantau. Karena Imam Syafi'i menjelaskan begini tentang merantau. Merantaulah. Karena air itu kalau mengalir dia akan menjadi jernih. Tapi kalau air itu mengendap, lama-lama dia akan menjadi rusak. Ini kata Imam Syafi'i. Air itu kalau dia mengalir dia akan jernih. Tapi kalau dia mengendap, lama-lama dia akan menjadi rusak. Disuruh Hawa untuk merantau, hijrah. Tak mungkin ekonomi A, cuba yang lain. Mudah-mudahan kok bangkit hidup. Lalu juga apa kata Imam Syafi'i? Singa itu walaupun dia raja hutan, kalau dia tidak hijrah jadi kandangnya, dia tidak akan pernah makan. Singa pun walaupun raja hutan harus hijrah, harus keluar dari kandangnya supaya bisa perutnya kenyang. Merantaulah kata Imam Syafi'i. Karena merantau itu banyak memberikan ilmu dan pelajaran. Emas itu kalau berada di dalam tanah dia rendah nilainya. Tapi ketika emas itu dikeluarkan dari tanah, dihijrahkan, maka harganya berlipat. Gaharu yang mahal jika berada di hutan rendah nilainya. Tapi ketika gaharu itu dikeluarkan dari hutan, harganya bisa berlipat dan menjadi mahal. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini penting makna hijrah atau merantau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hijrah itu memang banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan dalam hijrah. Nabi Muhammad pun hijrah dari Makkah ke Madinah, pengorbanan banyak. Apa pengorbanan Nabi? Nabi hijrah di Makkah kan karena ada orang rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tampek pertemuan kapalo-kapalo suku. Siapa yang jadi musuh Nabi? Mama Nabi sendiri. Siapa namanya? Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal memusuhi Nabi. Jadi kau ada mama kerajanya memusuhi keponakan saya. Lima keponakan tak kebangki atau pesaku dijual sedolah ya. Lima keponakan tak kaidu tak berkembang, sama je Abu Jahal. Sama dengan Abu Lahab itu. Makanya ada dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Apa kerjanya Abu Lahab dengan istrinya? Abu Lahab itu walaupun mama kontan Nabi, kerajunya siang malam patang pagi bana Muhammad keponakannya ko cilaku. Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad.
Binasolah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk api neraka, ke dalam api yang bergejolak-gejolak. Dan begitu pula istrinya. Istri Abu Lahab tu namanya Ummu Jamil. Jadi nan memusuhi Nabi Muhammad kau bukan orang lain saja. Mama kontannya Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Maka mama-mama atau paman Nabi itu banyak juga yang perlu ditiru, banyak juga yang tidak. Kalau ada mama kerajanya mbak keponakan ndak ke hidup, ndak ke bangki, ndak ke berkembang, menindas saja, tu nama tipenya mama Abu Lahab. Kalau ada mama tipenya mbak keponakan kau bangki, keponakan kau maju, keponakan kau lebih hebat dari awak, membangkit batang tarandam, walaupun nyo ketek dari awak, kalau baik diikuti. Tipe siapa namanya tu? Mama nabinya namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kau yang selalu membela Nabi Muhammad. Dan Hamzah mati ketika dalam perperangan membela Nabi. Kalau ada mama baik, diantan keponakan didikkan subuh, tagak di musaji, baiklah sembahyang subuh, semua musaji ya. Jangan bergaduh-gaduh, jangan bercakap-cakap. Kalau ada kepentingan untuk TPA mengaji, kecek kan mak bantu. Tapi mak ya nak sembahyang loh. Sembahyang jadi soleh awak, jadi hebat awak. Tapi nama biasa bantu iko. Namanya mama Nabi jo, namanya Abu Talib. Abu Talib membela Nabi Muhammad, tapi sampai mati Abu Talib tidak pernah masuk Islam. Maka pilihlah mama yang baik, yaitu menjadi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hijrah di dalam kehidupan ini. Hijrah ke mana? Hijrah kepada nan baik. Ada hijrah badan, ada hijrah fisik, ada hijrah batin. Umur bertambah, perangai harus makin lebih baik. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalaulah sampai manusia tu usianya sampai 10 tahun, maka itu sudah berada pada usia kematangan. Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul usia 40 tahun. Cara berpikir harus matang. Usia bertambah, cara berpikir harus matang. Fikir untuk akhirat awak besok. Masa depan awak. Manan baik, manan buruk. Mau wakatuna manfaat, mana ndak manfaat. Mau tanam bawa kebaikan, mana nindak. Pandai pilah memilah. Karena ada kata pepatah, tua itu ketetapan, dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua pasti dewasa. Banyaknya orang lagai perangai untuk anak-anak usianya tua, tak tentu mengelola keuangan, tak tentu mengelola waktu, tak tentu tentang ibadah. Meri anjing sebelum subuh talok, meri anak ke masjid nak mampu, tak tahu ni mana baik, mana buruk. Untuk hal-hal yang tak bermanfaat habis waktu. Untuk solat 5 menit tak ada waktu dia. Maka betul kata pepatah, tua itu ketetapan, dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua pasti dewasa cara berpikirnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihuna wa turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada salah satu amalan yang ingin khatib tunjukkan di khutbah yang singkat ini, dan mudah-mudahan bisa awak amalkan karena keutamaannya gadang. Apa tu? Puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Kini kan bulan Muharram. Keutamaan puasa tanggal 10 Muharram dijalan di dalam hadis Nabi. Yaumi Arafah,
tentang puasa Asyura. Yukaffiru saumu yaumi Asyura yukaffiru sanata madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang berlalu. Jadi nanti cari-cari di kalender tanggal bara 10 Muharram, usahakan puasa tanggal 10 Muharram. Keutamanya diampuni oleh Allah dosa kita setahun yang berlalu. Dosa yang mana? Dosa yang gede-gede, bukan dosa yang kadang-kadang. Jadi mentang-mentang puasa Asyura tidak salat Jumat ke masjid lah. Maka oleh sebab itu ajaklah keluarga kita. Kalau bisa puasanya 3 hari. Tanggal 9, 10 dan sabalik. Kalau tidak bisa 3, 2, 9 dan 10. Kalau tidak bisa 2, minimalnya tanggal 10 Muharramnya. Allah memberikan keutamaan yang begitu besar mengenai puasa Asyura, diampuni dosa kita setahun yang berlalu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, kami memohon kepadamu, jadikan pertambahan tahun ini bertambahnya kebaikan terhadap diri kami. Jadikan pertambahan usia kami, bertambahnya ketaatan diri kami kepadamu. Wahai Allah, hujamkan di dalam hati sanubari kami kesadaran ya Rabb, bahwa kami akan kembali kepadamu, bahwa kami akan mati ya Rabb, bahwa kami akan meninggalkan keluarga kami. Maka tambahkan ketaatan kepada diri kami. Wahai Allah, ringankan tubuh kami untuk tunduk kepadamu, untuk sujud kepadamu, untuk mencintaimu, untuk mengagungkanmu ya Rabb. Wahai Allah, karuniakan kecintaan yang begitu dalam di dalam hati kami, melebihi kami cinta kepada keluarga kami, melebihi kami cinta kepada harta kami, melebihi kami cinta terhadap diri kami. Hujamkan di dalam hati kami kecintaan yang begitu dalam mencintaimu ya Rabb. Wahai Allah, jika engkau cabut ruh dari kami, jadikan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah